wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudah-mudahan sehat semua ya. Alhamdulillah. Baik-baik semua. Selain itu juga bahagia semua. Yang penting itu sih sebetulnya. Oke, jangan sampai Bapak nggak bahagia hari ini katanya. Jangan sampai ada hal-hal yang mengganggu yang sifatnya nggak penting. Oke, kita mulai untuk latihan kata lase ini karena set percobaannya banyak, alat-alatnya juga banyak banget ya teman-teman. Ini udah tahu ya namanya, yang pernah saya sebutin nggak akan saya sebutin ulang ya. Paling yang alat barunya itu ini ya. Ini namanya gelas ukur. Nah, ini bedanya gelas ukur sama tabung adalah kalau gelas ukur dia ada miliannya seperti ini, ada ukurannya. Jadi kita nggak bisa kayak langsung masukin cairannya ke dalam tabung. Semuanya tuh harus diukur dulu berapa mili gitu ya. Karena percobaannya itu dia pakai mili. Nah, terus nanti paling tambahannya kemarin tuh petri dish juga udah semua sih kayaknya. Paling petri dish deh. Nanti yang buat tempat aja ayamnya sama ini termometer ya. Termometer ini kan dia ada benangnya, ini dipakai. Jadi jangan sampai megangnya gini, masukinnya pakai tangan langsung gitu ya. Yang dipegang adalah benang. Kenapa sih Bu nggak boleh? Karena nanti suhu badan kita yang ukur gitu ya. Jadi pakainya pakai benangnya. Jadi benangnya yang dipakai. Oke, ini nanti kita mau coba dulu yang pertama yang biasa ya, yang maksudnya nggak pakai apa-apaan. Ini pakai asli aja. Ini ayamnya. Ini mudah-mudahan nanti ayamnya baik-baik aja. Ini nggak dibuka. Saya lupa kalau hari ini hari Senin tuh kalian pakai bajunya putih. Oh iya, bawa ada yang bawa ini nggak pakai silet yang kemarin aja, nggak apa-apa apa-apa. Ada, aku ada silet motongnya. Saya lupa juga ini nomor kapan sih. Aku cuma dari pagi. Termometer sebentar. Ya Allah, aku 10 temen. Ini hati ayamnya dipotong lah, jadi 2 lah. Itu jantungnya dipisahin. Ini jantungnya dipisahin dulu. Tadi saya mau minta tolong kalian nyiapin alat-alat tapi kayaknya capek banget gitu habis nge-zoom, jadi nggak jadi deh. Malah saya nyiapin sendiri aja. Mau pas ukur tadi. Nih, bagi 2 lagi. Bagi 2. Kayak kemarin tuh diskus sama Wulan masalah Ati tuh tidak ada kesepakatan. Iya Bu, beli. Saya tidak menangkap nada itu gitu loh dari chat WA saya. Meskipun dia juga nggak bilang nggak bisa, tapi dari nada-nada terus huruf-huruf yang terlukis di situ tuh nggak ada gitu, kayak nggak ada kesanggupan gitu. Apalagi ngomong sama dia ya laki-laki, cuma nanya Bu belinya pagi apa siang ya gitu. Saya kasih pagi lah Pak, takutnya kalau siang nggak ada, saya bilang gitu. Tapi itu pun juga nggak ada sinyal untuk gimana gitu. Jadi ya udah saya sediain aja deh, kasihan. Ayo Dika, ayo. Apa sih? Ayo. Orangnya banyak enggak ribut baik. Udah cukup kali ya 6. Aduh, nggak mau lepas. Oke, nih ya sudah. Ya Oke. belum masuk ini kan. Straira guys. Coba saya minta bantuannya numpahin H2O2 ke sini. Oh ini udah tau belum ini namanya apa? Ini namanya penangas. Yang ini Penangas. Penangas. Penangas apa bukan pemanas? Bukan, nggak boleh. Bawah apa nih yang bawahnya? Itu Apa kaki nih? 3. Kaki 3. Kaki 3 tapi nggak pakai larutan ya. Oke. Diminum H2O2 nanti. Iya itu H2O2. Ini mudah-mudahan masih bisa. Jangan digitu. Bunsen. H2O2 ini juga termasuk zat yang agak sensitif banget. H2O2 iya. Iya kalau gatal pasti warna putih terus agak perih sakit-sakit, tapi ini saya pakai yang konsentrasinya paling rendah. Coba Lan dipotong sedikit Lan. Yang kemarin tinggi berarti. Ya, yang Dipotong kayak gimana? enggak sedikit aja, kecil aja. Saya mau coba tester dulu ini. Ini agak bau banget. Oh, lagi senang dia tuh. Pipet. Nah, ini berarti masih bagus H2O2-nya. Berarti ketika ditetesin di hati ayam langsung berubah dia. Masak.
Ini berarti masih bagus. Ngeceknya gitu. Kalau maksudnya apakah ada yang rusak di antara substrat atau enzimnya? Kalau atinya juga sudah busuk, kita cara ngeceknya juga gitu. Jadi ini checking awal nih ya. Apa Masih tuh? bagus ya. Apa tuh? Ini H2O2 peroksida. Ini substratnya. Substratnya itu adalah hidrogen peroksida. Enzimnya, katalasenya itu didapat dari ati ayamnya. Oke, ini saya keluarin dulu. Nanti tolong yang pakai ini dicuci. Oke, sekarang saya mau ajarin kalian caranya pakai gelas ukur. Nah, ini adalah gelas ukur. Nah, ini untuk menggunakan gelas ukur tuh nggak boleh ditenteng-tenteng kayak gini. Jadi nggak usah sok-sok kegayaan dipegang gitu ya. Taruh aja di meja kayak gini. Kalau misalnya ada yang pakai gelas ukur terus dipegang, itu biasanya udah ngurangin nilai untuk nilai kinerja. Karena salah gitu triknya. Kenapa sih yang mau kita lihat itu adalah cairan. Cairan kan kalau kita pegang dia goyang-goyang kan gitu. Jadi nanti malah nggak kelihatan pilihannya. Nah, ini cara makainya. Dideketin ya ininya apa namanya si cairan sama gelas ukurnya. Bu, kenapa sih nggak langsung pakai tetes aja? Ya, ini keterampilan cara menggunakan alat. Nanti kalau kamu masuk di jurusan-jurusan yang sifatnya banyak menggunakan ketepatan ukuran, itu gelas ukur tuh fungsi banget. Dan kalau kamu nggak bisa itu malu-maluin. Itu masa SMA IPA nggak bisa pakai gelas ukur. Oke, ini lebih nih. Kalau lebih kayak gini, misalnya kita mau pakai 2 mili ya, kelihatan nggak? Lebih kan dari 2 mili lebih. Yang dilihat itu adalah yang cekungan bawah ya, cekungan bawah. Jadi kan itu kan si cairan tuh kayak agak nyekung gitu kan? Iya. Nah, itu yang dilihat. Nanti kalau lebih gini, ini bisa ditumpahin. Itu. Nah, ini kalau wah Bu ini malah jadi kurang nih, gimana dong Bu? Nggak usah panik dan Tambahin nggak ya? usah buru-buru. Tambahin tapi pelan-pelan gitu. Dilihat ininya ukurannya kan sampai sini nih, 2 mili. Nanti kalau pas nanti kan kamu alat dan bahannya nggak terlalu kuat ya. Nah, nih. Cukup belum ya segini? Dikit lagi. Pelan-pelan aja, nggak usah terlalu yang heboh banget gitu. Kadang-kadang anak kan suka kayak itu nggak jelas. Nah, ini udah nih. Nah, tuh patokannya 2 milinya tuh ada di yang cekungan bawah. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Iya ada 2. Oke, nah ini ya, jadi bukan yang atas ya, tapi yang bawahnya kan dia permukaan cairannya begini. Iya. Nah ini kalau sudah gini, ini baru ditumpahkan ke dalam tabung. Tapi yang pertama kali ditumpahkan ke dalam tabung kan bukan ini, tapi air. Ya, jadi pertama itu air dulu, baru masuk Aquades, baru masuk H2O. Jadi saya Airnya Aquades. ya Aquades. Ini dia, gitu. Ini pipetnya juga tidak boleh sama saya pakai ini. Wadah sama pipetnya nggak boleh sama. Nggak boleh gabung maksudnya. Zaman-zaman dulu kayak gini kalau pakai gelas ukur sampai duduk di bawah gitu. Berarti kalau misalkan mau pakai ini buat H2O udah cuci lagi tabung. Ya nanti enggak, kalau basicnya pertamanya H2O terus dipakai H2O2 nggak apa-apa. Kalau kebalik itu baru Tapi dicuci. kalau H2O2 dipakai NaOH itu nggak boleh, harus cuci. Ini pertama ini H2O-nya masukin aja. Ini saya pakai perbandingan 1:1 ya, ini 2 mili. Nah, ini juga 2 mili. Kalau kamu menggunakannya H2O dulu di gelas ukur, terus H2O2 itu nggak perlu cuci. Tapi kalau nanti butuh untuk basah pakai ukuran juga, berarti cuci. Karena bekas H2O2, jangan sampai bercampur sama NaOH sebelum waktunya. Jadi posisinya kayak gini. Dan ini ada alat yang saya lupa banget, spidol, ada yang punya? Oh iya buat nandain ya. Ini jadi kalau udah gini, ini tandain patokannya ya itulah si bisa dari cekungan bawahnya juga. Jadi semua substrat yang belum dikasih ati ayam tuh harus sudah dalam ada tanda spidol kayak gini nih, ya itu adalah tinggi awalnya. Nah ini udah siap, baru ngituin atinya, gitu atinya dipotong-potong, diulek, terus baru dimasukkan. Nah caranya ini udah ada zatnya, saya taruh dulu di sini biar nggak ribet.
oke. Ini kalau misalnya untuk nyuci-nyuci yang sedikit-sedikit, nggak apa-apa kamu pakai Aquades saja yang saya sediakan di situ. Terus nanti mau minta lagi boleh bu, boleh. Itu untuk dipakai, gitu, untuk diliatin. Asal jangan buat minum. Nggak boleh. Suka latah gitu bu, haus bu. Kalau pisau boleh, bebas. Nah ini untuk ukuran atinya. Kan kita nggak pakai ini ya, nggak pakai papan. Lem ini bisa digeser lah. Ini pertama dipotong dulu semana yang maunya. Jadi jangan menghancurkan atau mengoyak semua ati yang disediakan gitu. Ngerti nggak maksudnya? Wow. Jangan ngacak-ngacak semua gitu, ngerti nggak? Yeah. Misalnya butuhnya segini, udah ini dulu nih yang dipakai. Jangan semuanya dipotong-potong. Nah ini kamu bikin ukuran awalnya, ada yang mau penggaris? Tidak. Nanti pakai penggaris. Oh, pakai penggaris. Yang kecil atau besar sama aja. Nih, ya sama-sama. Aku yang makasih kali mbak. Beli lagi sana. Pantesan dia bilang nggak ada, udah nggak ada ukuran. Iya. Mau ngambil. Oh malah kayak kita bikin ini aja perkiraan dulu kan ini di sini 1 cm misalnya. Ini patokannya segini lah ya. Nah, misalnya segini nih patokan. Nah sisanya udah tinggal ngikutin ukuran ini, jangan semuanya Koyak-koyak. jangan di semuanya diukur lama. Nah, tadi tuh yang ukurannya. Wah hancur. Ini kita ukur lagi 1 cm. Nah segini. Nah nih dapat nih segini nih ukuran kasarnya. Semua dibuat seperti ini. Nggak usah semua diukur lama. Kalau semua diukur ya dikira-kira aja. Oke misal aku pakai 1 aja atau 2 misalnya, kan bisa dibandingin tuh nanti gedenya. Kira-kira sama ya. Oke segitu. Terus baru ini dihaluskan. Kenapa sih harus dihaluskan? Karena enzimnya ada di dalam. Maaf, lihat. Nah, udah. Kayak gini aja cukup halusinnya. Terus habis itu ini dimasukin. Pakai sendok yang depan. Oke, ini di sini nih ya. Nah, ini sini. Nah, pada saat ini kayak gini, kamu nyiapin stopwatch di HP. Nah, udah aja tunggu dia. Kalau misalnya pengen cepet, jadi tusuk pakai yang bagian belakang. Oke, nanti begitu dia nyentuh cairan di garis yang sudah dibuat, stopwatchnya dinyalakan. Stopwatch. Misalnya 1 menit misalnya. Kalau disuruh cepet tuh lama ya. Ayo cepat. Nah, Dah. ini begitu, ntar belum. Oh belum. Kalau dia udah masuk. 1, 2, 3. Nah, oke. Kita lihat nih 1 menit misalnya sampai seberapa. Terus pada saat kayak gini tuh udah nggak usah dipegangin gitu kan. Tuh taruh aja potnya. Tapi jangan lupa kamu ngeliatin stopwatchnya. Itu 1 menit. Tetap Al. Saya lupa harus bawa tabung oksigen. Ini tahu. Nah ini lihat, diamin aja sampai 1 menit aja pokoknya. Itu nggak nyampe taruh bawah banget tapi sampai Nggak apa ya, kesentuh cairan aja. Kesentuh cairan, kalaupun dia ke atas lagi udah nggak usah terlalu banyak dikasih apa namanya gangguan gitu dari luar. Biarin aja. Tugas kamu cuma ngamatin. So, udah 1 menit. Tapi kayak di situ waktunya juga bukan 1 menit sih. Terus, ya berapa detik gitu. Terus aja sampai naik. Itu kan bentar lagi tuh. Nah kalau udah 1 menit. 2, 3 selesai. Oke, nah ini di sini. Nah, data itu adalah dari sini sampai sini. Bu, ini kok jadi turun? Iya, karena kan dia kena tadi masa si ati ayam ya. Tapi kamu yang kamu ukur tetap ini sama ini. Makanya itulah fungsinya membuat tanda di awal. Jadi tinggi gelembung itu dari coretan yang pertama ke coretan yang ini. Gitu. Yang diukur tinggi gelembungnya. Udah ini. Kalau misalnya kamu mau menambahkan kolom keterangan, berarti nanti tulis keterangan ininya nih. Rapat misalnya, buihnya ya. Buihnya rapat, berwarna putih. Makin ke atas Makin ke atas makin renggang misalnya, itu terserah kan tulis di kolom keterangan.
ini tinggi ini yang dicatat. Bu, ini kok tambah turun, makanya dikasih tanda itu supaya kamu nggak ngukurnya dari sini. Ini adalah volume cairan awal ini, tinggi cairan awal ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah itu adalah untuk kondisi suhu ruang. Saya kasih tahu bocoran soalnya, semua treatment pasti saya suruh bikin suhu ruangnya dulu. Jadi yang kayak gini nih, normal kayak gini. Ada satu data yang suruh bikin nggak pakai apa-apa, yang asam kayak yang basah ke pokoknya ada kayak gini ya satu. Nah terus kalau misalnya ini tiba-tiba melebihi tabung, sementara kamu harus mengerjakan yang lain, nggak usah panik dan nggak usah lebay, ini cukup disumpel saja supaya maksudnya nggak terlalu sering bolak-balik nyuci. Jadi ini kayak biarin aja dulu kayak gini, kamu bisa kerjain tabung yang lain. Oke, nah sekarang coba kamu masukin dulu volume H2O sama H2O2 nya, silakan dimasukkan dulu, nanti baru kita coba praktekin satu-satu gimana yang pakai asam, gimana yang pakai ini, gimana yang pakai ini gitu. Kayak meja alatnya di tengah, kamu kerjanya